Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Kita jumpa lagi pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum hari ini mengambil tema kasih terhadap Allah harus terwujud dalam kasih terhadap sesama. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 1 Yohanes 5 ayat 4. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 2, 14, 15 BC dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 dan bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021 dan tanggal 9 Januari tahun 2020 yang telah lalu. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15 serta Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 telah ditegaskan bahwa kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus harus terwujud dalam kasih terhadap sesama. Bentuknya bisa beraneka ragam, misal kesediaan, ketekunan, kerendahan hati, persaudaraan, pengampunan, tanggung jawab, dan sebagainya. Bahkan dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan di sana bahwa jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bahkan dalam ayat 21 ditegaskan bahwa dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 juga dikatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih,
Hidup dalam kasih sama dengan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Injil Lukas pada hari ini dikatakan bahwa sama seperti Yesus Kristus yang membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus ketika memulai karyanya di Galilea, sebagaimana telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Dalam khotbah pertamanya di ayat 21, Yesus Kristus di Nazaret dalam awal pelayanannya telah menyatakan bahwa nubuat Yesaya terpenuhi dalam dirinya. Dialah Mesias yang diurapi oleh Roh Allah untuk mewartakan kabar gembira bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang bagi umatnya dan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang tertindas, serta membebaskan orang-orang yang ditindas oleh segala kejahatan di dunia. Yesus Kristus selalu dapat diandalkan, termasuk dalam perkara yang paling sulit sekalipun. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan mengandalkan kemampuan sendiri, apalagi sampai berhubungan dengan sumber-sumber kejahatan. Karena kebebasan dan keselamatan sejati hanya berasal dari Roh Tuhan yang ada dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah jawaban atas segala doa-doa kita selama ini, karena Ia telah menawarkan uluran tangan untuk meringankan beban hidup kita yang berat selama ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.